Kotak hitam atau black box helikopter BK-117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan lindung Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan telah ditemukan. Basarnas kemudian menyerahkan black box helikopter ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada Jumat 5 September. Adapun saat ditemukan black box tersebut dalam keadaan hangus lantaran menempel di badan helikopter yang terbakar. Selengkapnya mengenai temuan black box helikopter ini akan dilaporkan oleh jurnalis Banjarmasin Pos Muhammad Fikri Syahrin. Selamat petang, Syahrin, bisa dilaporkan terkait dengan informasi lengkap soal black box helikopter ini. Ya, baik rekan Siska terkait kondisi black box yang kemarin ditemukan oleh tim SAR gabungan yang beberapa instansi terkait dalam pencariannya terkait black box helikopter BK-117D3 tersebut saat dibawa ke posko induk yang berada di Desa Emil Baru, RT 4, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, terlihat dalam keadaan sudah gosong ya, mungkin karena terpanggang saat api menyala saat kejadian terbakarnya helikopter tersebut. Nampak dipegang oleh rekan-rekan tim SAR ya, agaknya sangat senang ketika menemukan black box tersebut dalam keadaan utuh tanpa rusak atau mengalami kerusakan di dalam black box tersebut. Tidak ada seperti hancur atau bagaimana, tampak utuh seperti black box tanpa rusak lah intinya. Dan saat itu setelah dipinjam seperti piala ya bagi tim SAR gabungan, karena mungkin black box ini sebagai petunjuk penting bagi tim untuk mencari penyebab atau komunikasi terakhir dari tim yang ada di pesawat, dari helikopter tersebut, sehingga ini menjadi petunjuk penting untuk mencari sebab jatuhnya helikopter BK-117D3 tersebut. Nah, pada Kamis malam tersebut juga, selain membawa black box, tim SAR gabungan juga membawa 8 jenazah atau penumpang dari helikopter tersebut yang memerlukan waktu evakuasi cukup lama ya, di mana tim berangkat dari sekitar jam 6 pagi sampai di titik lokasi sekitar jam 11 siang, karena memang untuk jalur yang ditempuh itu sangat sulit ya, karena jalur yang dipakai itu mendaki dan juga kemarin juga dipengaruhi oleh cuaca yang kebetulan juga sempat turun hujan dan udaranya di hutan tersebut juga dingin, sehingga itu menjadi kesulitan bagi tim SAR. Kurang lebih lebih dari 10 jam ya proses evakuasi itu dilakukan, dan untuk hasilnya sekitar jam 10 malam lebih 30 menit itu semua jenazah sudah sampai ke posko, dan ketika di posko beberapa buah mobil ambulan telah siap untuk membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Banjarmasin. Sebelum dibawa juga para jenazah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh tim Inapis dari Polres Tanah Bumbu. Sekian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Banjarmasin Pos Muhammad Fikri. Selamat bertugas kembali. Desember November pada operasi SAR kecelakaan pesawat, satu pesawat helikopter yang lost kontak dengan registrasi BK-117D3 PK RGH yang lost kontak di daerah Mendewe, Kabupaten Kota Bumbu, Kota Tanah Bumbu. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2025. Operasi SAR yang kita laksanakan selama 4 hari secara resmi, hari ini saya nyatakan ditutup. Pelaksanaan operasi SAR
berlangsung dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Seluruh penumpang dan bodi pesawat sudah ditemukan dan telah berhasil dievakuasi. Untuk korban sebanyak 6 kantong, ya, 6 kantong yang kita serahkan ke Bidokes Polda Kalimantan Selatan, dan telah juga berhasil ditemukan black box dari pesawat tersebut. Saya selaku Submission Coordinator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang terlibat, dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, kemudian mahasiswa, masyarakat setempat yang telah bahu-membahu memberikan dukungan moral, doa, tenaga, material yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas karunia Tuhan, kita semua diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Seluruh potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR, baik dari unsur udara yang di backup penuh dari Lanut Samsudin Nur, kemudian dari Mabes Polri, dari pihak perusahaan, kemudian dari TNI Angkatan Udara, dari BNPB, kemudian unsur darat yang terdiri dari seluruh potensi yang ada di jajaran Polda Kalimantan Selatan, berasal dari Korem Antasari, kemudian dari Lanut Samsudin Nur, Lanal, kemudian BPBD, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Bupati, relawan semua yang membantu pelaksanaan operasi SAR ini, dan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang betul-betul mensupport pelaksanaan operasi SAR ini sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar, dan seluruh korban bisa kita temukan, dan yang terpenting black box yang menjadi salah satu bukti yang nanti memberikan data-data terkait bagaimana kejadian itu terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Basarnas selaku SJ secara resmi menutup operasi SAR ini pada pukul 08.09 local time. Demikian pernyataan penutupan ini, semoga menjadikan kita semua menjadi memberikan pelajaran dari sebuah kegiatan operasi SAR yang kita laksanakan selama 4 hari ini. Oh ya. Preliminary report itu laporan awal yang berisi fakta. Apa yang ditemukan oleh saya, Basarnas, semua potensi yang ada di sana, nemu apa, itu kami masukkan dalam laporan. Itu 30 hari. Kemudian laporan final itu IQ merekomendasikan 12 bulan. 12 bulan. Ya, tetapi apabila masih ada pengetesan komponen, biasanya lebih. Tapi kami berusaha 12 bulan itu akan kami selesaikan. Karena ini juga melibatkan warga negara asing. Karena ada warga negara asing yang terlibat dalam kecelakaan, maka negara-negara yang warganya menjadi korban itu berhak untuk ikut dalam investigasi, tetapi sebagai bukan sebagai mengenali. Itu kok di IQ namanya expert. Ya, nah expert itu nanti akan mengenali ini jenazahnya siapa. Nah, untuk negara pembikin pesawatnya, kemudian negara pembikin mesin, kemudian negara yang nanti kalau kita mintain bantuan, misalnya KNKT nggak bisa baca ini black box-nya ini, kita minta bantuan ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, mereka juga berhak untuk ikut serta dalam investigasi. Negara kita terbuka,
maka ketika mereka memberikan penawaran fasilitas, kita minta bantuan, mereka berhak dan kita fasilitasi mereka untuk ikut serta dalam investigasi. Dan itu umum di dalam dunia internasional. Karena nanti saya juga harus berkomunikasi dengan rekan-rekan engine, manufaktur, ini engine-nya tipenya apa, informasinya apa. Itu nanti negara yang membuat mesin itu juga ikut dalam investigasi. Kira-kira itu jangka waktunya kita usahakan setahun. Tetapi biasanya akan lebih karena pengetesan komponen, pemeriksaan itu lama. Jadi itu nanti akan kita kelola. Nah, harapan kami ya dalam jangka waktu 12 bulan itu sudah terbitkan laporan secara resmi. Bapak nanti akan sebagai operator akan mendapatkan laporannya. Dan sebetulnya kalau teknisnya 30 hari sebelum kami terbitkan, publikasikan ke masyarakat, Bapak kami akan mintain opini. Apakah ada fakta yang keliru, nama pilotnya barangkali salah, umurnya salah. Kami akan beri kesempatan Bapak untuk memeriksa data dan faktanya. Nanti kembalikan kami, kalau sudah benar semua, kami akan terbitkan untuk dibaca masyarakat. Nanti akan tersedia di website KNKP, atau kalau misalkan Ketua KNKP merasa bahwa ini adalah kasus yang signifikan, dia akan membuat semacam media release atau press conference. Itu nanti tergantung Ketua KNKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.